ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الجبار القهار الحمد لله الغفار الستار. الصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم إلى يوم المحشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kesempatan yang mulia ini, di suasana pagi yang cerah dan indah ini, di bawah sinar sang surya yang hangat ini, saya berwasiat kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada jamaah sekalian umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang iman dan takwa, saya ingin mengajak semua kaum muslimin yang hadir di tempat ini, yuk sama-sama kita renungkan, kita menghayati beberapa untayan ayat Al-Quran Al-Karim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ibadallah, dalam bagian yang pertama ini kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan kepada kita tentang putusannya yang menjadi sunnatullah, yang tidak ada siapapun yang bisa merubahnya. Tegas Allah nyatakan, bila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah berkahi mereka. Tapi sebaliknya, bila penduduk suatu negeri mereka mendustakan agama Allah, mendustakan hukum Allah, lari dari aturan-aturan Allah, maka yang terjadi Allah akan kirim bencana kepada mereka. Maka itu di dalam ayat selanjutnya Allah menyatakan, afa amina ahlul qura, apakah penduduk negeri-negeri itu, penduduk perkampungan-kampungan itu, setelah mereka menistakan agama Allah, setelah mereka durhaka kepada Allah, setelah mereka melakukan berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan dan kebatilan, terus mereka merasa tenang, mereka merasa aman, ayyahum ba'suna bayatan, daripada siksa kami, daripada balasan kami yang bisa datang kepada mereka di waktu malam, wa hum naimun, tatkala mereka sedang tertidur lelap. Al-amina ahlul qura,
atau penduduk negeri-negeri itu, penduduk perkampungan-perkampungan itu, setelah mereka mendustakan agama Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, durhaka kepada Allah, lalu mereka merasa tenang, mereka merasa aman, ayat-ayat baksuna Tuhan daripada balasan Allah, siksa Allah yang bisa datang kepada mereka di waktu duha, waktu antara pagi dan siang. Wahum yal'abun, tatkala mereka sedang asik bermain. Afa'aminu makrallah, apakah penduduk negeri-negeri itu, apakah penduduk perkampungan-perkampungan itu yang sudah berbuat durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, lalu mereka merasa tenang, mereka merasa aman daripada pembalasan Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada seorang pun yang setelah berbuat maksiat terus hatinya tenang dari pembalasan Allah, kecuali mereka kaum yang merugi. Orang yang beriman tatkala mereka terjerumus dalam dosa, hatinya gelisah, tidak tenang, takut kepada Allah, penuh penyesalan, mohon pengampunan. Tapi kalau orang-orang yang setelah berbuat maksiat tidak ada penyesalan, tidak ada perasaan takut kepada Allah, mereka yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang merugi, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Ibadallah, dengan susunan ayat yang sudah kita sampaikan barusan, jelas bagi kita bahwa bencana yang Allah kirimkan kepada penduduk suatu negeri yang durhaka kepada Allah bukan hanya bencana di akhirat, tapi juga bencana di dunia. Dan kalau bencana datang, jangan lupa Allah menyatakan di ayat lain, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha shadidul 'iqab. Allah sudah kasih tahu dari jauh-jauh hari, sejak 15 abad yang lalu, wattaqu, takut dong kamu sama Allah, jaga dong diri kamu, pelihara dong. Jaga dari apa? Dari fitnah yang berupa bencana, fitnah yang berupa malapetaka, fitnah yang berupa musibah, yang bila sudah datang, dia tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tidak hanya dikhususkan untuk orang-orang yang jahat saja, orang yang zalim saja, orang yang aniaya saja, tidak. Tapi bala kalau sudah datang sifatnya umum, siapapun bisa terkena. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Berkenaan dengan ini ada sebuah fakta sejarah yang sangat menarik yang perlu kita ungkap. Suatu ketika Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Keluar keringat dingin membasahi tubuhnya, gemetar badan beliau. Beliau disambut oleh istri tercinta Sayyidatuna Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Kemudian sang istri memberanikan diri untuk bertanya. Setelah menyelimuti Nabi, membersihkan keringat Nabi, sang istri bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa gerangan yang membuat kau takut? Apa yang membuat kau gemetar?" Kemudian Nabi menjawab kepada istrinya, "Celaka, celaka bagi umatku dari kejahatan yang sudah mendekat, dari kejahatan yang sudah hampir tiba, dari malapetaka yang akan tiba." Kemudian Nabi menceritakan bagaimana dahsyatnya nanti berbagai macam malapetaka dan bencana akan menimpa umatnya ini. Ini yang membuat Nabi gemetar. Umatnya akan terkena berbagai macam bencana, musibah, malapetaka. Sedih kita punya Nabi. Tapi yang menarik saudara-saudara, sang istri tercinta memberanikan diri bertanya kepada Nabi dengan polos, dengan pertanyaan yang tulus. Apa pertanyaannya? "Ya Rasulullah, apakah kita akan ikut binasa?
Apakah kita akan ikut celaka bila bencana itu datang? Apakah kita akan ikut hancur? Sedangkan di tengah-tengah kita masih banyak orang yang soleh, masih banyak orang-orang yang baik. Subhanallah. Ini pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan yang cerdas. Bila bencana datang, bila malapetaka tiba, apakah kita akan terkena bencana itu, musibah itu, sedangkan di tengah-tengah kita masih banyak orang yang soleh, sedangkan di lingkungan kita masih banyak orang-orang yang baik? Apakah orang-orang soleh akan ikut terkena juga? Apakah orang-orang baik juga akan ikut terkena bencana yang akan datang? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Naam, ya. Ya, orang baik akan ikut terkena bencana tadi. Idza kasurul khaba'is, jika kebejatan sudah merajalela. Masya Allah. Jawaban Nabi singkat, padat, ringkas, jelas, tidak membutuhkan takwil yang berbelit-belit. Jelas Nabi menjawab, jika kebejatan sudah merajalela, kemungkaran ada di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana, tidak ada yang mencegahnya, tidak ada yang melarangnya, tidak ada yang melawannya. Walaupun di sekitar kita banyak orang yang baik, bencana akan tetap datang. Orang baik pun akan ikut terkena bencana yang ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu, bisa jadi bencana yang saat ini ada, musibah corona yang sekarang ini melanda, adalah teguran dari Allah. Karena kebejatan sudah merajalela, kemungkaran ada di mana-mana, maksiat tampak jelas oleh mata, perzinaan terang-terangan, orang jahat dibela, bajingan dilindungi, orang baik dimusuhi, orang soleh dinistakan. Sehingga Allah turunkan bencana, sehingga Allah kirimkan kepada kita malapetaka berupa corona untuk teguran bagi orang-orang yang beriman. Dari itu, saya mengajak, mari kita kembali kepada Allah. Ayo kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita. Seiring dengan hari ini adalah hari kemenangan kita. Agar kita terhindar dari bahaya corona, dan agar corona segera dijauhkan dari bumi Indonesia tercinta. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Innallaha huwas samiul alim wa qul rabbighfir wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi adkhala ibadahul mu'minina jannatan na'im
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصر عبده وعز جده وهزم الأحزاب وحده له الكريم الحليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى جميع المخلوقين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الخلق العظيم وعلى آله وصحبه الذي تمسكي بدين القوي وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى أمركم أمرا عميما فقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعن عنهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pagi ini kami berkumpul di halaman Masjid Baitul Muttaqin hanya semata-mata mengharap ridho dan berkah-Mu ya Rabb. Ya Rabb, kami memohon atas kebesaran dan keagungan-Mu, ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami. Ya Rabb, jika ada di antara kami yang datang di tempat ini membawa setumpuk atau segunung dosa, kami mohon ya Rabb, jangan Kau biarkan dia pulang dari tempat ini kecuali dosa-dosanya telah Kau ampuni. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jika ada di antara kami yang datang di tempat ini sedang menderita sakit, kami mohon ya Rabb, angkat penyakitnya ya Allah, angkat penyakitnya, karena Engkaulah yang memberi penyakit dan Engkaulah yang Maha menyembuhkan. Ya Allah, ya Rabb, jika ada di antara kami yang datang di tempat ini dengan membawa banyak masalah, kami mohon ya Allah, kami mohon dengan kebesaran-Mu, angkat masalah-masalahnya ya Rabb. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami, ampuni kesalahan-kesalahan kedua orang tua kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Jika orang tua kami masih hidup, kami mohon kepada-Mu ya Rabb, panjangkan umurnya ya Allah, panjangkan umurnya dalam taat dan ibadah, mudahkan rezekinya ya Rabb, berkahi nafkahnya ya Allah. Ya Rabb, bimbing kami untuk berbakti kepada kedua orang tua kami. Jadikan mata kami ini mata yang memandang kedua orang tua kami dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, lembutkan lisan kami ketika kami berbicara kepada kedua orang tua kami. Jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti, bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Ya Rabb, ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, jika kedua orang tua kami sudah tidak ada, kami mohon kepada-Mu ya Rabb, ampuni dosa-dosanya, maafkan kesalahan-kesalahannya. Ya Rabb, jangan Kau hukum dia dengan kesalahan-kesalahannya ya Allah. Ya Allah, orang tua kami telah berjuang membesarkan kami, tetes keringat hari demi hari, bahkan kadang-kadang kedua orang tua kami melakukan suatu perbuatan dosa, itu semata-mata karena cinta kepada kami ya Allah. Kami jadi saksi bagi kedua orang tua kami. Ya Rabb, kami jadi saksi orang tua kami adalah orang-orang yang baik. Orang tua kami adalah orang-orang yang baik. Maka kami mohon ya Allah, jangan Kau hukum orang tua kami karena kesalahannya. Ampuni mereka ya Allah,
Maafkan kesalahan mereka. Ya Allah, bimbing kami senantiasa bisa berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa teman-teman kami, ampuni dosa tetangga kami. Mungkin ada di antara tetangga kami yang mau melangkahkan kakinya menuju masjidmu. Kami mohon, ampuni saudara-saudara kami, ampuni tetangga-tetangga kami, ampuni sahabat-sahabat kami. Kami sangat mencintai mereka semua, ya Allah. Ya Rabb, jika hari ini adalah nasib panjang ke depan bagi kami mohon kepadamu, ya Rabb, lapangkan rezeki kami, panjangkan umur kami dalam taat dan ibadah, mudahkan urusan-urusan kami, berkahi langkah kami, ya Allah, berkahi perjalanan kami. Tapi jika hari ini adalah hari terakhir bagi kami mohon kepadamu, ya Rabb, ampuni segala kesalahan kami, berikan kepada kami husnul khotimah di akhir hayat kami, berikan husnul khotimah di akhir hayat kami, ya Rabb. Ya Rabb, kami umat Islam hari ini sedang bersedih, seluruh dunia sedang bersedih, seluruh dunia sedang ketakutan karena ada sebuah urusan, ada sebuah malapetaka yang itu virus corona, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, kami berlindung kepadamu, ya Allah. Hindarkan kami dari virus itu, ya Allah. Jauhkan kami dari bahaya penyakit itu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon segera angkat virus corona, segera buang virus corona jauh-jauh dari negeri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه وزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.